Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Akibat remblong, truk tabrak minibus di Tanjakan Bangangah, Kabupaten Pandeglang. Sebelum tewas, seorang anak buah kapal meminta bersandar saat berlayar di laut tapi ditolak pemilik kapal. Bermain bagus di Piala AFF U19, pemain timnas dapat penghargaan. Seperti inilah kondisi di atas kapal motor Sri Mariana saat sejumlah ABK mulai berjatuhan sakit. Bahkan beberapa di antaranya meninggal dunia saat kapal berada di tengah laut. Para ABK hanya bisa pasrah sambil menyaksikan mayat rekannya yang terbujur kaku. Selain itu, ada juga korban lainnya yang kesulitan bernafas menahan sakit yang dideritanya. Menurut pengakuan seorang ABK yang selamat, korban sempat meminta kapal bersandar saat berlayar agar bisa berobat. Namun permintaan itu ditolak pemilik kapal sehingga nyawanya tidak tertolong. Para nelayan yang meninggal itu terjadi dalam rentang waktu 1 minggu karena sesak nafas. Selain itu, para korban yang meninggal dunia disimpan pada lemari pendingin ikan agar jasad mereka tetap utuh. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban menghubungi keluarganya yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas Ditpol Air Polda Banten. Imbas kejadian ini, 6 nyawa melayang tak tertolong lantaran mengidap penyakit misterius dengan gejala sakit kaki, sendi, dan sesak nafas. Dia mengharapkan meminta menyandarkan kapal itu untuk berobat karena dia sudah nggak kuat dengan penyakitnya yang dirasakan. Tapi dengan pihak perusahaan berkata pulang aja ke Jakarta dikarenakan tidak ada yang ngurus di daerah Pulau Bengkulu atau Enggano. Berarti itu baru 2 orang yang meninggal? Baru 2 orang. Nah, yang tadi mengusulkan minta menyandarkan 2 harinya dia sesak napas langsung meninggal lagi di tanggal 27 hari Sabtu bulan Juli. Biasa dibungkus sama ditaruh di freezer, dibeku. Jadi tempat penyimpanan ikan ini dipakai untuk menyimpan Mayat. Oh iya. Itu semuanya dimasukin ke freezer. Semuanya itu untuk mengawetkan jenazah ini ya. Diketahui KM Sri Mariana yang membawa 36 kru itu berlayar dari Sibolga, Sumatera Utara sejak Oktober 2023 atau 9 bulan untuk mencari ikan hingga pada akhirnya peristiwa misterius menimpa anak buah kapalnya. Saat dievakuasi oleh petugas gabungan, terdapat 6 jenazah dan 14 orang ABK yang dilarikan ke rumah sakit, sementara 16 lainnya dikarantina di kapal tersebut. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Harga cabai kembali mengalami kenaikan di pasaran, seperti di Pasar Induk Rau, Kota Serang. Harga cabai di pusat perbelanjaan tradisional di Kota Serang ini melambung tinggi sejak sepekan lalu. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya Rp60.000 saat ini mencapai Rp80.000 per kilogram. Kemudian harga cabai keriting kini naik mencapai Rp50.000 per kilogram yang sebelumnya hanya Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai diduga akibat stok yang berkurang. Sekarang harga cabai berapa kan? Sekarang yang keriting itu nyampe 50 ribuan. Kalau cabai rawit merah ya, rawit cetan kata orang sini mah 80. Itu ada kenaikan kan? Ada. Sebelumnya berapa kamu untuk harganya? Kalau rawit merah cuma itu 75-70, yang rawit cabai itu 45. Naik 10%, naik 10% ya. Pedagang berharap harga cabai kembali turun karena saat ini jumlah pembeli terus berkurang. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Tahapan Pilkada 2024 terus bergulir. Salah satu tahapan yakni pleno daftar pemilih hasil pemutakhiran atau DPHP yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat PPS dan PPK.
Seperti yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Warung Gunung Kabupaten Lebak yang melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kecamatan yang dihadiri oleh PPK Camat Warung Gunung, Kapolsek, dan Ramil, Panwascam, dan 12 PPS Desa. Menurut Ketua PPK Warung Gunung, di Kecamatan Warung Gunung terdapat pemilih aktif sebanyak 46.706 pemilih yang tersebar di 84 TPS dan 12 desa. Untuk penambahan TPS sebanyak 1 TPS, yakni di Desa Sukarendah, jadi total data yang ada sebanyak 47.098 dan ini masih bisa berubah. Rekapitulasi hasil pemutahiran data pemilih dan dihadiri oleh 12 desa atau 12 TPS karena kemarin kita sudah beres antarlis sebanyak 163 di Kecamatan Warung Gunung. Alhamdulillah sudah beres melakukan pemutahiran data pemilih di Kecamatan Warung Gunung. Di Kecamatan Warung Gunung sendiri ada berapa desa nih Pak? Ada 12 desa, 12 desa, 163 pantarli, kemudian 83 TPS. Setelah pemutahiran data ada penambahan 1 TPS di Sukarendah. Jadi jumlahnya 84 TPS. Kegiatan rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran ini dilaksanakan serentak mulai tanggal 5 sampai 7 Agustus di semua PPK yang ada di Kabupaten Lebak. Ariel Maranus Dasa Jiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.